Cinta dan air mata seolah menjadi cerita pilu tenaga kerja dan buruh di Indonesia. Dengan upah minim, para pekerja sulit untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bikin sedih-sedih, bikin jengkel-jengkel, ya campur aduk lah gimana orang habis di PHK. Tapi dalam setiap kesulitan, pasti ada jalan. Mereka adalah para pekerja keras yang menyimpan nyala api harapan. Harapannya ya semoga bisa kembali kerja lagi lah. Menjelang hari buruh, kita justru dikejutkan dengan PHK massal di berbagai daerah. Pemutusan hubungan kerja terutama terjadi di pabrik padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Setidaknya, di awal tahun 2025, lebih dari 21.000 karyawan yang terkena PHK. Hal ini jelas membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Indonesia memasuki krisis? Seperti yang terjadi di PT Yihong Novatex di Kabupaten Cirebon. Per Maret 2025, PT Yihong memberhentikan 1.126 pegawai. Sebabnya karena para pegawai yang mogok kerja selama 3 hari. Alhasil perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Dari data terakhir yang kami peroleh, PT Yihong akan membuka kembali proses rekrutmen tenaga kerja. Rencananya, perusahaan akan memprioritaskan warga dari desa Kanci dan Buntan. Benarkah demikian? Nah, memang ada rencana ya dari perusahaan untuk melakukan rekrutmen ulang. Artinya PHK-nya memang sudah terjadi, haknya sudah kami bayarkan, terlepas dari apakah teman-teman itu masih merasa belum selesai persoalannya, itu adalah haknya teman-teman pekerja. Lantas, apa yang terjadi? Seakan ada konflik antara karyawan dengan perusahaan. Kalau memang katakanlah misalnya pada saat itu teman-teman aksinya spontanitas, mungkin kami bisa memahami kalau itu terjadi 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Tapi pada kenyataannya aksi tersebut berlanjut tidak hanya di tanggal 1 hari Sabtu, tapi juga berlanjut di tanggal 3 hari Senin, tanggal 4 hari Selasa. Peristiwa ini ya yang kemudian memantik dan membuat ya perusahaan pemberi pekerjaan meng-cancel seluruh ordernya di tanggal 5, 6, dan 7. Jadi belum selesai persoalan kami dengan yang tiga orang, belum selesai juga persoalan kami untuk bisa menyelesaikan rekomendasi pegawai pengawas, sudah dihadapkan dengan satu kenyataan bahwa seluruh order dari pihak pemberi kerjaan ditarik. Dan saya bilang dalam tanda petik apesnya adalah bukan hanya material yang ditarik oleh pemberi pekerjaan, tapi juga sebagian mesin yang memang dititipkan di PT Yihong juga ditarik oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Kondisi ini tentunya ya sudah dapat dipastikan Yihong tidak akan bisa berproduksi. Yihong tidak akan bisa melakukan kegiatan usaha. Sehingga per tanggal 10 Maret sebelum kerugiannya bertambah parah, akhirnya PT Yihong memutuskan untuk mem-PHK seluruh pekerjanya. Menurut Hafiz, tidak ada pengusaha yang mau perusahaannya tutup. Demi tidak merugi lebih besar lagi, PHK pun terpaksa dilakukan. PT Yihong tidak menduga akan menutup pintu secepat ini. Karena orderannya yang selalu ada, membuat PT Yihong optimis dengan masa depannya. Kami juga mendatangi kontrakan yang dihuni oleh mantan pegawai PT Yihong. Ada fakta yang mengejutkan pasca PHK massal bulan Maret silam. Pabrik itu cuma memainkan kita doang. Dan bahkan sekarang juga pabrik sudah mulai operasi, tapi kepada dia administrator atau wasatker juga dia menyatakan belum beroperasi. Sedangkan dampak dari PHK ini, nama-nama kita itu di beberapa pabrik itu sudah list. Itulah yang jadi beban kami gitu loh. Sedangkan kan basic kita itu di sablon.
basic disabel itu di sekitaran Cirebon itu cuma beberapa doang, ya kan? Bahkan yang ke Majalengka pun kalau udah nama ini dari sini bahkan di blacklist. Kita kan semua itu kemarin juga kita melakukan demo mogok kerja, kita melakukannya itu apa ya, spontanisme, dan itu mogok kerja juga kita diarahkan oleh mandor-mandor yang melakukan mogok kerja itu. Kenapa? Karena mereka merasa kecewa karena mereka tidak diberi kewenangan untuk mempertahankan karyawan mereka. Dan istilah katanya ini berbuntut karena 3 orang yang di PHK menjadi 1000 bohong. Itu sebelum 3 orang itu terjadi. Udah ada sebelum-sebelumnya ya. Yang pasti, mereka masih mengharapkan adanya perekrutan ulang. Setiap harinya, para mantan pegawai PT Yihong ini menunggu kabar baik dan bisa bekerja kembali. Mau nggak mau berarti harus. Ini tuh surat pengangkatan karyawan tetap saya yang diterbitkan oleh perusahaan sewaktu direktur belum diganti. Itu di sini udah tertera diterbitkan tanggal 28 November 2022 dan saya masuk di Yihong itu pada tanggal 3 Februari 2022. Berarti perusahaan toh udah berproduksi selama 3 tahun. Tapi kenyataannya di media-media sosial itu perusahaan baru berjalan 2 tahun. Ini bukti apa? Ini ada cap dari Yihong, ada tanda tangan dari direktur. Ini asli, bukan fotokopi. Kita pelaporan ke Wasnaker, ke Dinas Kabupaten 3 Cirebon, itu karena ada pelanggaran dari Yihong yang kompensasi. Kita poinnya ada 4 pelaporannya di pihak Wasnaker. 1, kompensasi selama 3 tahun kita belum dibayarkan. Terus yang kedua, utang jam kerja atau peliburan kerja kalau mati lampu, nggak ada bahan. Kita diliburkan tapi itu diutang jamkan gitu. Jadi kita nanti bayarnya kalau dapat lemburan kita bayar 1 jam gitu. Itu sebenarnya kan nggak boleh dari undang-undang gitu tuh. Terus yang ketiga, pengangkatan karyawan part-time yang 617 orang itu dari pihak Wasnaker akan diangkat jadi karyawan tetap karena dia perjanjian kerjanya secara lisan gitu orang yang part-time. Sama yang keempat, itu peraturan perusahaan selama 3 tahun itu tidak disosialisasikan ke karyawan. Sebelum 30 hari PHK itu kan sebenarnya ada pemberitahuan ke dinas segala macam, itu nggak ada. Jadi ini maksudnya PHK itu PHK sepihak gitu. Oh, sangat miris sekali gitu untuk karyawan-karyawan yang kena PHK gitu. Yang nggak tahu menau kok tiba-tiba kena PHK gitu. Sedangkan ini kan hak normatif kita yang mau diangkat notanya sama pihak Wasnaker gitu. Itu kan hak normatif kita gitu. Ya nuntutnya hanya minta pesangon, kapan, hanya nanyakan. Karena janji dari perusahaan kan ada pesangon, dari kurator ya.